balik lagi di bakteri. Dan kali ini kita bakalan lanjut part 2 untuk pembahasan soal simulasi TKA. Tanpa basa-basi langsung aja lah, let's go. Ada soal trigonometri, ini juga ada dua cara sebenarnya guys, ada dua cara. Kita bahas cara pertama dulu. Kita buat dulu segitiga, sini alfanya, sini tuh demi, rumusnya depan per miring, berarti ini kan seper A, depannya itu 1, ini depan, miringnya ini yang miring. Nah kalau cos itu samping per miring, sampingnya itu yang ini, samping per miring. Nah kita udah dapat depan, udah dapat miring, tapi sampingnya belum. Cara dapetin sampingnya, ini kita tandain aja X, itu bisa pakai rumus Pythagoras guys. Kalian ingat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, A kuadrat yang miring ya, A kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah X kuadrat yang kita mau cari. Berarti A kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan X kuadrat, akar A kuadrat kurang 1, ini 1 kuadrat langsung aja ya, 1 sama dengan X. Berarti kita bisa langsung masukin akar A kuadrat kurang 1 per miringnya itu A. Apakah itu jawabannya? Salah guys, salah. Kalian mungkin, oke, ini jawabannya C. Salah bro. Kalian harus perhatikan lagi. Ini A adalah sudut tumpul. Kalian harus tahu sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat tapi lebih kecil dari 180. Nah kalian harus tahu ini, semua sudah tahu caranya. Ini 0 derajat sampai 90 derajat, ini all, semua all. Jadi sin cos tan itu bernilai positif. Oke, 90 derajat sampai 180 derajat ini cuman sin. Makanya di sini sinnya itu positif karena A-nya itu sudut tumpul. Kita itu berada di area sini guys, sudut tumpul. Jadi cuman sin yang positif. 180 sampai 270 derajat itu tan yang positif. Tan 270 sampai 360 ini cuman cos. Makanya di sini sudut tumpul area ini nih cuman sin yang positif. Berarti cos ini negatif. Jadi jawabannya yang D. Nah ini cara kedua guys. Kalian ingat identitas trigonometri, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat itu pasti selalu 1 guys, pasti selalu 1. Jadi sin kuadrat A berarti seper A di kuadrat. Oke, ini tuh kayak sin A di kuadrat gitu, tapi di trigonometri kita tulis kuadratnya tuh di sininya guys. Jadi sin kuadrat A gitu, tapi artinya sin A di kuadrat, berarti seper A kuadrat tambah cos kuadrat A yang kita belum tahu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat A sama dengan 1 kurang 1 per A kuadrat. Ini nilainya seper A kuadrat ya. Ini kan sebenarnya 1 kuadrat per A kuadrat. Nah ini jadi ini pindah minus seper A kuadrat. Oke, kita bisa samakan penyebut. Cos kuadrat A sama dengan A kuadrat kurang 1 per A kuadrat. Oke, samakan penyebut. Terus cos A kita akarin
jadinya A kuadrat min 1 per A kuadrat. Ini plus minus. Oke. Jadi cos A sama dengan plus minus akar A kuadrat kurang 1 per A. Oke. Ini kita bisa, sebenarnya kita bisa buat plus minus akar A kuadrat kurang 1 per akar A kuadrat. Jadi kita pisahin gitu akarnya. Dan ini kan bisa dicoret. Jadinya per A doang di bawah. Dan ingat lagi tadi sudut tumpul. Jadi plus minus ini nilainya minus. Karena kita di bagian sin gitu. Kita di areanya sin. Jadi min akar A kuadrat kurang 1 per A. Jadi jawabannya yang D. Itu dua cara. Bisa pakai segitiga atau pakai identitas trigonometri. Oke, next. Ini ada diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Rahmi selama tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini. Peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan yang ditanya peningkatan, berarti kayak antara Januari ke Februari naiknya berapa gitu, Maret ke April naiknya berapa. Nah itu kita mau cari yang tertinggi naiknya. Ada ini ke sini, ini ke sini, sama ini ke sini. Ada 3. Nah kita bisa tes satu-satu. Berarti buat bulan Juni yang ini ya, berarti 81 kurang 18. 81 kurang 18 itu 63. Kita tes yang Juli. Juli itu 133 kurang 81. Itu 52 ya. 52. Nah, terakhir kita tes yang November. November ini 153 kurang 87. Nah, ini 66. Jadi, yang paling meningkat paling tinggi itu yang November. Tambah 66 dia. Kalau ini cuma tambah 63. Ini tambah 52. Yang lain pun ya dikit-dikit doang lah ya guys. Jadi November jawabannya. Oke lanjut, ini ada soal statistika. Perhatikan data pada tabel nilai hasil ulangan matematika kelas 11 SMA Z. Oke, ini ada dikasih datanya. Modus dari data tersebut adalah, nah modus itu adalah nilai terbanyak. Nah mungkin kalian lihat, oh nilai terbanyak ini, tapi gimana cara tentunya dari 64 sampai 66? Nah ada rumusnya. Jadi modus sama dengan TBMO tambah P kurung D1 per D1 tambah D2. Nah ini rumus modus buat statistik kayak gini ya. TBMO ini rumusnya nilai kurang 0,5. Nah kalian lihat TBMO modus yang paling banyak kan 9, terus nilai terendahnya 64. Jadi 64 kurang 0,5, jadi 63,5. Ini nilai terendah di nilainya. Nilai terendah di nilainya, maksudnya di sininya guys. Ininya, nah nilainya paling rendah. Frekuensi 9 kan 64, antara 64 sampai 66. Berarti 64, 65, 66. Yang paling rendah kan yang 64. Jadi kita ambil 64 dikurangin. Ini kurangin 0,5 ini fix ya. Dikurangin 0,5. 63,5. Tambah P. P ini jumlah nilai yang ada di satu kelompoknya gitu. 64 sampai 66. Berarti kan ada 3 ya.
64, 65, 66. Jadi P-nya itu 3. Tambah 3 kurung D1. Kalau D1 itu dikurangin sama nilai sebelumnya, frekuensi sebelumnya gitu. Kalau D1 dikurangin yang sebelumnya. Jadi 9 kurang 6 itu 3 ya. Per D1 lagi 3 tambah D2. Kalau D2 ini dikurang setelahnya. Berarti 9 kurang setelahnya itu 6 juga ya. Berarti 9 kurang 6 3 juga. Oke, jadi ini tinggal 63,5 tambah 3 kali 3 per 6. Ini 63,5 tambah 3 kali setengah. Ini berarti 63,5 tambah 1,5 yaitu 65. Berarti C jawabannya. Guys, buat kalian yang mau latihan soal, langsung aja pakai produk dari Maptory. Klik link yang ada di sini ya. Sekolah P akan mengirimkan 2 perwakilan grup band untuk pentas musik Nusantara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sekolah tersebut memiliki 6 band putra. Langsung catat guys, 6 band putra dan 4 band putri. 4 yang putri. Berdasarkan penilaian, kemampuan grup band tersebut merata, sehingga penentuan kedua perwakilan grup band dilakukan dengan cara mengambil secara acak satu persatu. Berarti dari 10 orang inilah diambilnya acak. Peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama, berarti first try-nya itu putra, dan grup band putri pada yang pengambilan kedua, berarti second try yang putri. Itu peluangnya berapa? Putra itu ada 6, totalnya 10. Berarti first try dapat putra itu 6 per 10, karena dari 10 orang kita mau ambil putranya dan ada 6 gitu. Jadi 6 per 10 dikali dan ya, kalau dan itu dikali putrinya 4 ya, per 9. Ini bukan per 10, per 9, karena putranya udah diambil 1. Anggaplah first try udah diambil putra, berarti kan sisa 5 putra, dan ini totalnya jadi 9. Jadi second try mau ambil putri, 4 orang putri per totalnya 9, karena putranya udah diambil 1. Jadi 4 per 9. Jadi ini kita bisa coret 2, 5, ini 3, ini 2, 3. Jadi 2 per 5 kali 2 per 3, ini 4 per 15. C jawabannya. Oke, nomor 11. Ini gampang banget lah ya, masa kalian nggak tahu. Nah, jadi untuk buat soal kayak gini kalian harus perhatikan operasinya guys. Kalian harus ingat PEMDAS. Jadi ini parenthesis, basically kurung, terus ada eksponen, ini pangkat ya, A pangkat N. Ini M multiplication sama D division. Jadi ini 2 nih satu level lah. Terus ada addition sama subtraction. Ini juga satu kelas. Jadi kalian harus urutin, kurung dulu, baru pangkat, baru kali bagi, baru tambah kurang. Ini ada kali sama tambah ya, berarti kali dulu. 7/4 kali 8/21. Ini bisa coret 2, 7/21, ini jadi 3. Jadi ini hasilnya 2/3. Terus 1/4 tambah 2/3, ini samakan penyebut, KPK-nya 12. Jadi ini 3, ini 8. 3 tambah 8, 11/12.
12. Jadi jawabannya yang C. Atau kalian juga bisa pakai kupu-kupu ya, rumus kupu-kupu gitu. Jadi ini kali ini 3, ini kali ini 8, terus ini tambah ya, tambah ini dikali 12, jadi 11 per 12. Oke, next ada soal pertidaksamaan. Ini jujur cukup panjang cara buatnya. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Nah, ini kalian harus langsung tandain guys, biaya produksi kue bolu. Nah, untuk buat soal pertidaksamaan, kalian langsung buat tabel guys, buat tabel yang diketahui. Jadi yang diketahui kue bolu, tulis di sini bolu sebesar 15.000 per kotak. Berarti 1 itu 15.000 dan dijual dengan laba 40%. Keuntungannya 40%. Itu nanti aja. Sedangkan biaya produksi kue brownies, nah tulis juga brownies sebesar 20.000 per kotak. Ini 20.000 dan dijual dengan laba 35%. Setiap hari Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue guys. Nah berarti max-nya itu 500. Oh gini aja. Oke, 500 max-nya. Terus ini 15.000, 20.000, tadi modalnya 8 juta guys. Berarti max-nya itu 8 juta. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salahnya. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak, keuntungan maksimum yang diperoleh sekian. Anggap ini bolu X ya, brownies ini Y. Dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa X tambah Y itu lebih kecil sama dengan 500, karena dia maksimumnya paling banyak 500 kotak kue ya per satu hari. Terus 15.000 X tambah 20.000 Y itu lebih kecil sama dengan 8 juta, karena modal yang dia punya cuma 8 juta, jadi nggak boleh di atas 8 juta. Makanya kita pakai lebih kecil sama dengan ini juga. Terus yang pasti juga X lebih besar sama dengan 0, Y juga lebih besar sama dengan 0. Ini rata-rata ya, pasti kayak gini guys, kayak udah ketetapan lah ini. Oke, karena udah dapat 4 persamaan ini, sekarang saatnya gambar guys. Ya, pertidaksamaan ini penuh dengan gambar-gambar lah. Nah, kita mulai dari yang pertama. X tambah Y lebih kecil sama dengan 500. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 500. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 500. Berarti garisnya yang ini. Dan lebih kecil, berarti yang bawah kita arsir yang atas. Terus ada 15.000 X plus 20.000 Y lebih kecil sama dengan 8 juta. Ini kita bisa coret aja nolnya. Jadi 15X tambah 20Y sama dengan 8.000. Ini kita masih bisa bagi juga sama 5. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 1.600. Kita cari X-nya, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 1.600 per 3. Kalau X-nya 0, Y-nya 400. Berarti garisnya ini Y 400 sama X 1.600 per 3. Berarti sekitar sini lah ya. Berarti garisnya yang ini guys, yang ini. Terus karena dia lebih kecil sama dengan juga, berarti yang bawah kita arsir yang atas. Terus X lebih besar sama dengan 0, yang kanan kita arsir yang kiri, yang salah Y nya juga ya. Sekarang lihat guys, kita udah ada titik-titiknya. Ini ya di 500 sama ini guys. Tapi titik yang ini kita belum tahu. Nah, cara cari taunya
itu adalah menggunakan persamaan pertama dan kedua untuk mencari X dan Y. Oke, jadi X tambah Y sama dengan 500. Terus kita pakai yang ini aja ya, yang sederhana. 3X tambah 4Y sama dengan 1600. X dan Y sama dengan 500 itu di bawah aja. Nah, ini kita bisa kali 3 jadi 1500, biar kita bisa eliminasi 3X nya guys. Jadi 4Y kurang 3Y, Y 1600 kurang 1500 itu 100, berarti Y nya 100. Nah, sisa X nya berarti tadi X plus Y sama dengan 500 ya, berarti X sama dengan 400, berarti ini 400. Ini 0, 0, ini 500, 0, ini 0, 400. Titik-titik ini buat menghitung keuntungannya. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum, kita bisa pakai tabel lagi ya. Tabel lagi FZ, itu sama dengan keuntungannya, labanya. Nah, kita baca dulu. Kue bolu 15.000 per kotak dijual dengan laba 40%. Berarti 15.000 kali 40%, 40 per 100, kita coret-coret, ini 6.000 ya. Berarti kue bolu per satu kotak itu keuntungannya 6.000 di keuntungannya. Terus plus kue brownies 20.000, brownies 20.000 kali laba 35% per 100, coret-coret, ini 7.000, berarti brownies per kotak itu profitnya 7.000. Baru titik-titik ini kita masukin 00. Oh ya, ini X sama Y ya. Kalau X nya 0, Y nya 0, berarti 0 ya. 0 tambah 0 ya 0. 500 0. Nah, berarti Y nya 0, X nya 500, berarti 6.000 kali 500 berapa tuh guys? 3 juta ya, 3 juta. Terus ada 0, 400, X nya 0, Y nya 400, 7.000 kali 400 itu 2.800. Terus ada 400, 100, 6.000 kali 400 itu 2.400 tambah 7.000 kali 100 itu 700.000 ya. Berarti ini ditambah jadi 3.100.000. Nah, sekarang kita cari pernyataan yang benar. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Kita lihat keuntungan maksimumnya kan yang ini 3.100.000. Nah, produksi kue bolunya harus 400 guys. Berarti yang A ini salah. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Kita lihat brownies 100 doang, bolu yang 400 lebih banyak gitu. Berarti ini salah. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Ya, ini yang paling untung ya, 3.100.000. Berarti ini benar. Cukup panjang buat soal ini ya, memang soal pertidaksamaan ini harus digambar, harus buat tabel, harus cari persamaan, cari X dan Y, cari ini, cari itu, cari laba semuanya. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Jadi hope you enjoy it and see you in the next video. Bye bye.